nggak gampang berkerut, nggak gampang kendur nih seperti saya nih. Sudah ada, karena pada saat berat badan kita turun misalnya, tiba-tiba kulitnya langsung kendur. Lakukan olahraga beban, bagus banget. Jadi ototnya berkembang. Jadi bukan lemak yang naik. Oh, kalau gitu saya gemukin aja dok supaya awet muda. Lewat gitu, orang banyak lewat, lalu lalang gitu, banyak yang kotor gitu. Setelah itu udah bersih-bersih. Kasih kesempatan bersih-bersih pada sore dan malam hari istirahat. Pada saat kita istirahat. Kita kan sering ya merawat wajah kita. Cuma yang bagian yang sering dilupakan yaitu bagian leher. Jadi suatu saat kulit kita itu kan mengendur ya, jadi kualitas kulit juga akan menipis, berkerut bagian luarnya, kemudian kendur. Jadi kendurnya itu bisa karena kulitnya atau lapisan di bawah kulitnya yang menipis sehingga kendur. Jadi kulit itu kan menggantung ya, menggantung dari otot dan juga di bawah kulit. Jadi kalau di bawah kulit semakin tipis, dia semakin gantungannya nggak ada, jadi kendur. Nah, di leher juga gitu, dari otot mengendur, kemudian kulitnya juga menipis sehingga mudah berkerut. Gimana sih caranya supaya kulitnya tetap tebal, nggak gampang berkerut, nggak gampang kendur nih seperti saya nih? Sudah ada platysma band namanya. Jadi ada seperti otot yang kalau di bagian lain disebut fascia, tapi kalau di wajah disebut platysma. Nah itu mulai terlihat, apalagi pada saat ekspresi seperti ini jadi kelihatan. Jadi wajah dan leher, kadang-kadang leher suka kelupaan ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia lebih tebal lagi, lebih kencang, atau kita menjaga kolagen di bawah kulit nggak gampang menipis. Yang pertama skincare ya. Jadi kita mesti cuci wajah kita dari debu, dari kotoran. Jadi baiknya memang facial wash itu yang menjaga skin barrier. Sabun cuci wajah itu rata-rata memang dia akan mengangkat kelembapan, tidak hanya kotoran saja. Jadi kalau memang kita nggak terlalu kotor wajahnya, ya pagi-pagi nggak usah pakai sabun, pakai air aja. Sore-sore kalau dari luar ya pakai sabun, membersihkan sisa make up, sisa sunscreen, dan kotoran debu. Kalau perlu memang sore pakai micellar water. Kalau micellar water itu rekomendasi saya itu dari Garnier yang melembutkan. Kalau cuci wajah dari Simple facial wash yang kind to skin yang warna hijau. Nah, kalau pagi pakai sunscreen, perlu proteksi terhadap sinar ultraviolet yang A atau sinar ultraviolet yang B. Nah, kita pakai sunscreen yang ada moisturizernya. Jadi kalau pagi pakai sunscreen aja yang ada moisturizernya. Kalau malam pakai moisturizer atau pelembab. Nah, apa yang bisa membantu untuk menebalkan kulit? Yaitu yang kalau pagi kita pakai vitamin C. Vitamin C itu antioksidan. Dia juga bisa merangsang kolagen di kulit kita. Contohnya ini kalau yang saya sedang pakai dari Haup Scorbut Acid yang 15%. Kemudian malam habis cuci wajah, kemudian pakai retinol. Kalau contohnya dari Bumi Retinol. Dia ada honey, ada madu, ada peptide, ada ferulic acid, 2% kompleks HPA dan retinol. Jadi habis cuci wajah pakai retinol. Jadi nggak cuma wajah ya, tapi leher juga. Kemudian pakai moisturizer. Tapi jangan setiap hari. Jadi pagi, misalnya hari Senin vitamin C, besok enggak. Besok sunscreen aja. Malamnya juga gitu, retinol. Besoknya enggak, moisturizer. Jadi coba disesuaikan, diadaptasi dulu. Kalau bisa jangan setiap hari. Jadi ada kesempatan tubuh untuk recovery atau pemulihan. Karena vitamin C itu karena suka sering bikin iritasi kalau memang nggak cocok di kulitnya atau kulitnya belum siap. Jadi tidak harus ya. Jadi kalau misalnya kita merasa pagi-pagi kok kulit saya nggak enak, kemerahan, kering, ketat, jangan pakai vitamin C. Jadi itu seimbang. Badan itu, tubuh kita tuh harus dibuat seimbang. Kalau lagi baik-baik aja kita bikin stres badannya. Tapi kalau udah stres badannya, jangan dibikin stres lagi. Kenapa? Vitamin C itu bikin stres buat kulit sebenarnya. Bisa aja kulitnya nanti jadi iritasi. Retinol juga gitu, bikin kering kulitnya. Jadi kalau kulitnya Anda baik-baik aja, skin barrier Anda bagus, tidak ada kemerahan, tidak ada iritasi, boleh pakai vitamin C. Jadi nanti dilihat, hari pertama, besok enggak, besok lagi dipakai, besok lagi enggak, besok lagi dipakai, atau seminggu 2 kali. Nanti lihat, kalau baik-baik aja, baru sudah mulai adaptasi, baru diteruskan lagi. Nah, tapi ada seminggu itu kalau bisa jangan pakai apapun kecuali moisturizer atau sunscreen aja. Kemudian yang lain yaitu dengan cara datang ke klinik nanti diberikan stres ke kulit. Bisa jadi dengan merangsang kolagen dengan disuntikin jarum di kulit atau di leher yang disebut microneedling. Jadi diberikan stres juga di kulit sehingga kulitnya nanti ada microtrauma ya, trauma kecil sehingga merangsang kolagen. Di situ sebenarnya diberikan stres lagi ke kulit kita.
Nah, harus ada recovery, ada pemulihannya. Pemulihannya gimana caranya sampai di rumah setelah itu pakai moisturizer. Jangan diberikan retinol lagi, vitamin C. Jadi dibikin tambah stres di badan. Jadi harus seimbang. Jadi stres itu baik, tapi stres yang akut, yang sementara. Jangan stres yang kronis, terus-terusan stres di kulit kita. Nggak pakai sunscreen, tapi lakukan microneedling, pakai serum, nggak pakai moisturizer. Nah, itu malah jadi iritasi nanti kulitnya. Oh, saya nggak apa-apa sih dok. Ya masih bagus skin barrier-nya. Tapi makin lama kan skin barrier kita makin kurang ya. Makin usia, kolagen kita makin berkurang. Satu saat bisa aja malah jadi iritasi. Yang tadinya bagus, nggak ada masalah pakai serum setiap hari, tapi bisa aja suatu saat jadi malah masalah. Jadi ikut lihat kondisi kulitnya. Kemudian yang lain dengan ultrasound dia targetnya ke otot, jadi sehingga membuat kulit jadi ototnya lebih kencang. Jadi tidak hanya bikin lebih menebal kulitnya, tapi juga lebih kencang. Kemudian yang lain lagi, lakukan fractional laser atau exfoliating bagian luar. Jadi seminggu sekali Anda bisa lakukan exfoliating pakai serum AHA/BHA. Apalagi kalau kita udah rajin pakai retinol ya, mungkin tidak terlalu perlu exfoliating. Kalau Anda nggak mau exfoliating pakai serum AHA/BHA, Anda bisa lakukan di klinik dengan exfoliating dalam fractional atau chemical peeling di klinik, atau lakukan facial sebulan sekali. Jadi microneedling, ultrasound, dan fractional laser Anda bisa lakukan untuk bagian dalam, bagian ototnya, dan bagian luar dari kulit tersebut. Nah, cara lain kalau udah turun banget ya dengan operasi dengan cara operasi neck lift surgery. Cuma kekurangannya memang lebih mahal. Tidak semua orang cocok sih. Nggak semua orang berani juga melakukan tindakan operasi. Belum lagi risiko keloid, ya, operasi leher ini bisa ditarik sampai ke wajah, ke daerah sini. Jadi sayatan di sini bisa sekalian leher dan wajah, atau mungkin hanya leher saja ditarik ke belakang. Tapi lebih bengkak, recovery juga atau pemulihan lebih lama. Itu harus dipertimbangkan. Kalau setelah operasi juga untuk merawat luka operasi bisa diberikan Escalin ini sebagai moisturizer untuk luka, supaya lukanya nggak kering. Kalau lukanya kering dia agak lambat penyembuhannya. Jadi bisa diberikan ini, dia ada isinya aloe vera dan centella asiatica. Ini adalah anti-inflamasi ya. Yang ini namanya Escalin Wound Therapy untuk perawatan setelah operasi. Nah, kalau ini Escalin Scar Therapy ini untuk mencegah keloid. Anda bisa berikan sekali sehari. Nanti Anda cek ke dokternya apakah sekali sehari cukup, apakah 2 kali sehari cukup dioreskan di lukanya. Kalau itu dengan operasi. Jadi cara lain yaitu dengan benang, tarik dengan benang. Cuman benang memang sementara ya, memang agak bengkak, tapi recovery lebih cepat daripada operasi. Cuman 6 bulan sampai setahun harus dikerjakan lagi. Jadi Anda pertimbangkan apakah ultrasound cukup atau harus benang. Kalau ultrasound tadi bisa narik, tapi ya 3 bulan, 4 bulan sekali harus dilakukan lagi. Nah, itu untuk treatment di klinik. Jadi kalau di rumah, jangan lupa bikin kita awet muda, yaitu dengan aktivitas pagi. Kalau aktivitas pagi, jadi bekerja, olahraga pagi, sore ke malam harus istirahat. Kalau nggak, banyak kolagen yang rusak. Jadi percuma kita minum suplemen kolagen, percuma kita treatment kalau misalnya dari dalam sendiri kita nggak kasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi beres-beres itu pada saat sore malam. Jadi kalau kita ngerusakin itu, rusuh-rusuhnya itu dari pagi. Bayangkan aja misalnya ya, kalau kita bersih-bersih tapi orang banyak lewat, gimana mau bersih? Banyak lewat, udah banyakin lewat gitu, orang banyak lewat lalu lalang gitu, banyak yang kotor gitu. Setelah itu udah bersih-bersih, kasih kesempatan bersih-bersih pada sore dan malam hari istirahat, pada saat kita istirahat. Kalau Anda yang hobi olahraga beban, karena pada saat berat badan kita turun misalnya, tiba-tiba kulitnya langsung kendur, lakukan olahraga beban, bagus banget. Jadi ototnya berkembang, jadi bukan lemak yang naik. Oh, kalau gitu saya gemukin aja dok supaya awet muda. Iya, wajahnya bisa awet muda, tapi metaboliknya tua, ginjalnya, livernya, ya jantungnya gitu. Jadi nggak apa-apa turunkan berat badan. Kalau Anda yang berat badannya, turunkan berat badan. Setelah itu Anda lakukan olahraga. Apalagi kalau Anda bisa bentuk bagian bahu dan leher, sehingga lehernya jadi lebih kencang lagi karena ototnya, bukan karena kulitnya.